Saudara Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah menerima total 112 sampel DNA dari keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Hingga Rabu siang, 4 jenazah korban jatuhnya pesawat tersebut sudah berhasil diidentifikasi. Hari ini adalah hari keempat proses pengumpulan data antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga pukul 9 Rabu pagi sudah ada 4 korban yang berhasil diidentifikasi. Tim DVI berharap kepada 9 keluarga korban yang belum mengumpulkan sampel DNA segera bisa menyerahkan. Tim telah menerima 137 kantong jenazah dan juga telah menerima 35 kantong properti. Ya. Yang tentunya kantong-kantong ini akan dilakukan identifikasi oleh tim. Kemudian sampai jam 9 ini juga tim berhasil mengidentifikasi 4 ya, atas nama korban Oki Bisma, kedua atas nama Hasanah, ketiga atas nama Fadli Satrianto, dan yang keempat atas nama Ashabul Yamin. Sekarang yang jelas kami telah mendapatkan 112 sampel DNA ya. Dan belum semua keluarga memberikan sampel tersebut ya. Kami masih kurang 9 keluarga yang belum menyampaikan sampel DNA-nya. Oleh karena itu kami berharap ya, 9 keluarga ini bisa memberikan sampel DNA-nya. Proses identifikasi korban melalui DNA disesuaikan dengan standar yang diakui secara internasional. Seluruh data yang digunakan merupakan data primer dari sidik jari ataupun DNA dari anggota tubuh korban serta data dari keluarga inti. Proses juga cukup panjang, saudara, mulai dari sterilisasi bagian dari tubuh jenazah, pemilihan, ekstraksi, dan barulah ke proses pencocokan DNA. Data primer, jadi seseorang bisa teridentifikasi atau kita berani mengatakan orang ini teridentifikasi kalau minimal ada satu data primer. Jadi kalau sidik jari sudah ada, kita sudah berani. Nah, tetapi DNA tetap kita lakukan, sehingga seperti tadi disampaikan, keluarga melihat siapa tahu body part yang datang setelah kita lakukan pemeriksaan DNA cocok juga dengan sidik jari, nanti akan kita gabungkan, gitu ya. Untuk mengetahui informasi terkini proses identifikasi jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dani Saputra. Dani, apa perkembangan terbaru dari proses identifikasi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di Rumah Sakit Polri saat ini? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Hingga saat ini kami masih menunggu terkait konferensi pers yang akan dilaksanakan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sore ini. Nantinya baru kami bisa memperbaharui informasi dari pukul 9 pagi tadi. Kalau misalkan dari 9 pagi tadi dinyatakan bahwa sudah ada 112 sampel DNA baik dari korban penumpang Sriwijaya Air penerbangan SJ182 PKCLC dan juga keluarga korban yang sudah mendatangi RS Polri untuk memberikan data ataupun sampel DNA ke posko antemortem yang berada di RS Polri Kramat Jati. Tentunya tapi kami dari tadi yang kami amati dari pagi hingga siang menuju sore maksud saya ini, kami sudah melihat kami mengamati pergerakan ambulans RS Polri, namun kami masih harus mengonfirmasi lebih lanjut terkait apakah yang dibawa oleh ataupun diangkut ambulans RS Polri ini merupakan properti ataupun jenazah yang ditemukan pada saat kegiatan pencarian baik di JICT Jakarta Utara ataupun di perairan Kepulauan Seribu yang dipimpin oleh Basarnas. Nantinya pada saat konferensi pers pada pukul 17 waktu Indonesia Barat barulah nanti kita bisa mengetahui data-data terbaru ataupun temuan-temuan baruan yang sudah dibawa ke RS Polri untuk nantinya diidentifikasi ataupun syukur-syukur ini sudah bisa dilakukan pencocokan dengan sampel DNA
DNA ataupun data-data antemortem yang sudah dihimpun oleh DVI. Ihsan. Dani, tadi ada 9 keluarga korban yang kabarnya belum mengumpulkan sampel DNA. Lalu apa komunikasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri terkait hal ini? Ya, tentunya rumah sakit ini berkoordinasi dengan pihak Sriwijaya selaku pihak dari maskapai penerbangan untuk nantinya menghubungi dan juga mencari lokasi para keluarga. Tentunya ini adalah keluarga dari 9 penumpang yang belum memberikan data diri ataupun data-data antemortem di RS Polri untuk nantinya dijadikan bahan untuk melakukan pencocokan DNA dan juga identifikasi tahap akhir. Bisa dibilang 9, walaupun tinggal 9 dari total 62 manifest dari penerbangan Sriwijaya Air PKCLC penerbangan SJ182 yang kemarin jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu lalu. Bisa dibilang cukup kritikal walaupun jumlahnya tinggal sedikit 9, karena ini bisa sangat mempercepat untuk pencocokan untuk kegiatan identifikasi melalui pencocokan DNA ataupun nantinya melalui sidik jari, karena kita ketahui untuk mencocokkan DNA ataupun data diri untuk mengidentifikasi ini diperlukan dua data primer, bisa sidik jari ataupun DNA. Kalau misalkan DNA bisa dikumpulkan dari data antemortem ataupun nanti juga dari postmortem. Kalau misalkan dari sidik jari bisa dari jenazah yang dibawa ke RS Polri, nantinya dengan bantuan Inavis Polri nanti bisa mencocokkan datanya dengan data yang sudah ada disimpan di KTP elektronik masing-masing korban yang sudah ada database-nya, seperti itu. Bisa dibilang ini cukup kritikal, cukup penting, karena bisa dibilang setidaknya 2 kecelakaan pesawat terakhir AirAsia ataupun Lion Air ini proses identifikasinya sangat dipermudah dengan adanya sampel DNA seperti itu. Kalau misalkan kita lihat beberapa tahun belakang, pada tahun 2018 pada kasus Lion Air, ini sampel DNA bisa memberikan sumbangsih sekitar 88 penumpang dari 92 korban. Artinya dari 92 korban, 88 korban bisa diidentifikasi dengan pencocokan DNA baik dari data antemortem ataupun postmortem. Sedangkan sebelumnya beberapa tahun sebelum kejadian Lion Air di 2018 ada kejadian AirAsia, ini bahkan 93% body part ataupun bagian tubuh yang ditemukan oleh tim pencarian ini berhasil diidentifikasi dengan metode yang sama. Maka itu dihimbau sekali dari pihak Polri dan juga dibantu oleh pihak maskapai yaitu Sriwijaya untuk mencari keberadaan dan juga menghubungi para keluarga korban penerbangan Sriwijaya Air PKCLC dengan nomor penerbangan SJ182. Ihsan. Masih ada sejumlah keluarga yang belum menyerahkan sampel DNA dan dihimbau untuk segera menyerahkan sampel agar proses identifikasi bisa dipercepat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dani Saputra dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.